membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah pemirsa, saat ini, hari ini tentunya tanggal 3 September 2024 ini akan ada nih ya kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus yang akan berkunjung ke Indonesia. Nah ini merupakan salah satu kabar bahagia yang dirasakan oleh umat Kristiani tentunya di Indonesia karena kehormatan sekali ya, adalah sebuah kehormatan karena Paus akhirnya datang ke Indonesia. Nah pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ini dijadwalkan akan melakukan kegiatan di Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Nah, kunjungan Paus Fransiskus ini memiliki arti yang penting, bukan hanya untuk umat Katolik, tetapi juga untuk seluruh rakyat di tanah air. Nah, jadi Paus Fransiskus ini akan datang hari ini melalui Bandara Soekarno-Hatta dan meski hanya berkunjung 3 hari nih ya, ini padat sekali ya untuk jadwal yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus. Nanti besok nih pemirsa, Paus Fransiskus juga akan ada agenda bertemu dengan presiden kita yaitu Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kemudian juga akan berkunjung ke gereja katedral, menyambangi juga Masjid Istiqlal nih. Dan nanti di tanggal 5 akan ada puncak kegiatannya, ini juga cukup ramai karena akan ada Misa Agung yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno pada hari Kamis 5 September 2024. Nah, dalam kunjungannya ini gitu ya, Paus juga banyak sekali agenda-agenda yang akan dilakukan, tapi kadang kita juga mencuat gitu kan. Sebenarnya apa sih misi dari Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Dan dari sumber yang menyampaikan dengan kedatangan karena untuk meredam ketegangan antara kaum Muslim dan juga Kristen nih, karena kita tahu ya bahwa bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara juga kadang ketegangan antara umat beragama Kristen dan juga Islam ini sering terjadi. Atas dasar ini, Paus pun memang hadir untuk menjalankan misi tersebut. Nah, banyak banget fakta-fakta kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Yang pertama adalah pengamanan berlapis. Tentu merupakan salah satu petinggi ya, pemuka agama yang cukup terkenal gitu kan. Tentunya ada banyak sekali mungkin kejahatan-kejahatan yang tidak diduga akan terjadi. Maka dari itu, mulai dari kemarin ini TNI dan juga Polri sudah melakukan apel untuk menggelar pasukan gabungan dan akan mengamankan kunjungan Paus Fransiskus. Kemudian juga pemirsa ini selain itu tadi akan ada bertemu dengan Pak Jokowi dan kabinet-kabinet menteri lainnya dan akan mengunjungi Istiqlal membawa pesan kedamaian. Wah, tentunya kita juga berharap bahwa kegiatan Misa Agung yang akan dilaksanakan pada 5 September mendatang itu akan diberikan kelancaran. Dan tentunya pemirsa ini juga perlu diingat ya, karena kita juga Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritasnya Muslim, kita juga perlu menghormati agama-agama yang lain dan berbagai aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh mereka. Nah, kita berangkat dari berita kedatangan Paus Fransiskus ini, kita ke Banten lagi nih pemirsa. Ini ada yang kemarin cukup heboh ya. Ini heboh di media sosial karena seorang pasangan suami istri ini melangsungkan pernikahannya. Namun yang bikin hebohnya adalah wanitanya ini mendapatkan mas kawin yang cukup
fantastis. Wow, ini dilansir dari berbagai sumber ya. Ini ada video yang memperlihatkan seorang wanita di Banten yang dinikahi dengan mahar fantastis, dan ini juga diunggah oleh salah satu akun MUA terkenal. Biasanya kalau misalnya yang suka kepo-kepoin akun MUA Banten pasti kenal Iis Yuniarli. Nah, umumnya biasanya kalau pernikahan itu maharnya emas atau alat sholat. Namun wanita ini nih mendapatkan maharnya yang cukup fantastis karena ini terdengar dari video pengantin prianya adalah maharnya uang 1 miliar, 1 hektar kebun cengkeh, 1 hektar kebun kelapa sawit, hingga 60 kontrakan dengan 120 jendela. Wow, ini aku tak menjadi miliuner ya istrinya. Nah, ini juga akhirnya kan sontak membuat netizen khususnya ya sangat terkejut dengan wow jumlah mahar yang diberikan oleh sang suami. Terlepas dari itu, banyak juga netizen yang mendoakan tentunya atas kebahagiaan. Dan ada juga netizen yang bercuit bahwa dengan mahar segitu pastinya value dari pengantin perempuannya pun sesuai. Terlepas dari itu pemirsa, tentunya ini juga bukan menjadi salah satu bahan iri ya. Ini kalau yang iri-iri dengki ketahuan emang nggak bisa ya. Setidaknya kalau nggak bisa dan tidak bisa mendapatkan atau memberikan sejumlah itu ya jangan ngiri. Tentunya kita padahal harusnya berdoa. Semoga siapa tahu ya kita bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah juga. Wah, kita ucapkan selamat nih untuk kedua pasangan yang berbahagia yang viral karena maharnya cukup fantastis. Nah pemirsa, berita dari pasangan di Banten ini menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentu masih banyak berita-berita yang akan kita ulas di Pagi Seru secara no kaku-kaku. Maka dari itu, terus saksikan program Pagi Seru pukul 10 waktu Indonesia Barat yang tayang setiap hari Senin sampai Kamis tentunya di kanal YouTube Sultan TV. Dan teman-teman juga nih bisa menyaksikan, bisa menonton, bisa membaca segala program berita dan yang lain-lainnya di akun media sosial Sultan TV ataupun website Sultan TV. Nah, terima kasih pemirsa setia Sultan TV telah menonton ya siaran Pagi Seru hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya hingga sore hari. Saya, Raud Lorida dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.